maaf saya mengganggu waktu ibu nih ya. Bapak silakan. Saya mau melakukan wawancara tentang 5 etika. Oke, waktu ya. Ya, siap. Ya. Yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Oke. Yang pertama-tama pastinya saya mengamati ya tentang kasus yang terjadi yaitu penyebab sebuah situasi atau kondisi yang mungkin tidak sama-sama kita harapkan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mencari akar permasalahan dari kasus tersebut yang menimbulkan sebuah situasi atau kondisi yang tidak diharapkan. Kemudian selanjutnya saya juga akan mengkomunikasikan kasus tersebut dengan lingkup kecil lebih dahulu, misalnya dengan rekan guru atau lain sebagainya. Kalau mungkin dari lingkup kecil tersebut belum bisa kita ambil kesimpulan, mungkin kita akan merambah ke lingkup yang lebih besar. Nah, berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu, sama-sama mengandung nilai kebajikan, jadi 50-50 gitu Bu. Bagaimana caranya selama ini? Tetap pertama kali yang saya lakukan yaitu mengidentifikasi kasus tersebut. Kemudian saya memandang itu kasus sepele atau kecil atau besar tergantung dari kasusnya ya, atau mungkin berat. Kemudian saya juga mengumpulkan fakta-fakta yang ada. Kemudian setelah itu saya baru akan bisa menyimpulkan dengan tetap berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan ya, karena segala sesuatu ada aturannya. Itu yang bisa saya lakukan. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan selama ini seperti itu ya Bu ya. Nah, dalam selama ini Ibu mengambil keputusan nih, apakah efektif cara-cara yang Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan khususnya kasus-kasus dilema etika? Sejauh ini ya efektif juga sih. Mungkin segala sesuatu memang ada resikonya ya. Mungkin resiko itu bisa kita minimalis lah, karena kita berpedoman pada aturan-aturan. Kemudian segala macam apa yang kita kerjakan kan juga tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan. Adakah tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan selama kasus-kasus yang Ibu sudah hadapi? Tetap namanya tantangan itu ada. Setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita ambil keputusan itu tetap ada resikonya ya. Manusia kan tidak lepas dari hati nurani, tidak lepas dari perasaan ya, atau mungkin ada tendensi atau lain sebagainya. Di samping kita juga memiliki akal dan logika. Untuk itu kadang hal tersebut yang menjadi bumerang untuk pengambilan sebuah keputusan, menjadi tantangan buat kita sendiri, karena masih mementingkan ego, Nah, dalam Ibu selama ini pengambilan keputusan Ibu biasanya Ibu langsung putuskan saat hari itu juga, atau mungkin Ibu mempunyai jadwal-jadwal lain dalam pengambilan keputusan? Ya, kembali lagi ke kasus atau permasalahannya berarti. Kalau misalnya permasalahan atau kasus itu tidak membutuhkan pemikiran yang lebih, bisa saya putuskan ketika itu juga. Kalau mungkin kasusnya berat atau mungkin perlu saya mencari mencari masukan dari ide-ide dari teman-teman, mungkin saya juga akan mengumpulkan ide-ide dari luar. Kemudian saya bisa mengambil kesimpulan, mengambil keputusan sesuai dengan maksudnya sesuai dengan waktu yang mungkin tidak seketika itu. Oke. Nah, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Tetap Bu, saya memerlukan orang lain ya, karena saya tidak bisa kita kan tidak sebagai makhluk sosial ya, bukan makhluk individu. Jadi kita tetap memerlukan orang lain untuk membantu kita apapun masalahnya. Kadang mungkin sebenarnya masalahnya sepele, cuma kadang kita butuh orang lain untuk menguatkan. Ya.
Terima kasih sebelumnya Bu. Nah, yang terakhir nih Bu, yang paling akhir, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan? Ya tetap tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita tetap membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa mengambil keputusan atau menyelesaikan sebuah permasalahan dengan diri kita sendiri ya, dari pemikiran kita sendiri. Kita membutuhkan ide-ide orang lain, kita butuh masukan-masukan orang lain. Jadi kita tetap membutuhkan orang lain apapun yang kita hidup. Ya, terima kasih Bu Lilis untuk Ya. sharing-sharingnya. Maaf. Sangat berharga sekali buat saya menambah wawasan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam dilema etika. Oke, siap. Sekian Ibu, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Bu Lati. Selamat siang Bu Mun. Yang juga Bu Rate. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Ini mau tanya-tanya tentang wawancara tentang dilema etika. Nggak Ya. apa-apa sih. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Dalam identifikasi itu kita perlu mengetahui sebabnya apa, dan setelah kita tahu sebabnya kan akibatnya apa di belakangnya, dan setelah itu kita tentukan jalan keluarnya. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di kelas, ya Bu ya, karena Ibu di kelas, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bisa dijelaskan mungkin? Dalam kasus itu yang sama besar itu kita tentukan mana yang efeknya lebih minimal. Kalau permasalahan kan mungkin semuanya ada efeknya. Nah, kita tentukan yang efeknya lebih kecil yang bagaimana. Nah, langkah-langkah apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan kita selidiki dulu penyebabnya apa, poinnya apa saja, kemudian kita tentukan jalan keluarnya sehingga tidak ada yang merugikan. Nah, selama ini Bu Mun, tantangan apa yang selama ini Bu Mun hadapi dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika? Tantangan terbesar itu misalnya pada murid itu, nah itu kalau bisa itu kita dapat menyelesaikan dengan baik masalah di sekolah ya di sekolahan, misalnya di sekolah ya tidak menyebar ke mana-mana, segera diselesaikan. Baik, jadi untuk jadwal atau waktu dalam penyelesaian kasus dilema etika biasanya Bu Mun lakukan saat itu juga gitu, atau mungkin besok-besok atau bagaimana selama ini? Nah, kalau misalnya masalahnya hanya sepele ya diselesaikan saat itu juga Bu. Tidak menunda penyelesaian. Tapi kalau masalahnya besar ya kita di sekolah ya Bu, banyak teman, kita perlu ngomong-ngomong dulu dengan teman-teman. Baik, jadi Bu Mun adakah seseorang gitu, atau faktor-faktor lain yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mun dalam pengambilan keputusan? Dalam mengambil keputusan ya saya dengan teman-teman biasanya Bu, berdiskusi. Soalnya itu kan masalah sekolahan itu. Kalau misalnya masalahnya berat ya harus diselesaikan dengan warga sekolah Bu. Kita ngomong-ngomong dulu dengan teman-teman. Kalau teman-teman tidak terselesaikan ya saya langsung ke kepala sekolah Bu, minta solusinya Bu. Nah, pelajaran apa sih Bu yang selama ini dapat Ibu petik gitu dari pengalaman-pengalaman Ibu mengambil keputusan khususnya dalam dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu akibatnya apa jika kita melakukan penyelesaian dengan cara seperti ini, efeknya bagaimana, itu harus dipertimbangkan Bu. Jangan terlalu mudah mengambil kesimpulan, tapi dicek dulu seperti apa akibatnya.
imbang-imbang dulu ya. Nah, kalau perlu tanya-tanya temen. Oke, siap. Ya, sekian Bu Mun, terima kasih sebelumnya buat waktunya sudah sharing-sharing tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan. Terima Selamat kasih, siang, terima kasih Bu sama-sama. Mun. Baik, selamat siang Bu Jati. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu ya. Ya, saya mau wawancara Ibu tentang dilema etika. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau ada kasus-kasus sebelum kita mengambil keputusan kita harus melihat secara langsung. Pertama itu mengamati dulu kasusnya seperti apa, baru yang kedua kita mencari solusi dengan rekan-rekan atau mungkin pihak-pihak yang terkait sama-sama bermusyawarah sampai mendapatkan solusi yang terbaik untuk penyelesaian masalah tersebut. Ya. Nah, selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, khususnya di kelas ya, karena Ibu di kelas, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Kalau ada kasus yang seperti itu, biasanya kita berdiskusi dengan misalnya kalau di dalam lingkup kelas ya, kita berarti berdiskusi dengan siswa-siswa bagaimana terbaiknya mencari solusi dengan meminimalisir kemungkinan yang paling buruk. Itu kita ambil yang paling sedikit kemungkinan yang buruk untuk diambil keputusan. Nah, langkah-langkah apa sih Bu yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah itu yang jelas ya selalu membicarakan dengan rekan-rekan dengan mempertimbangkan kasus-kasus yang terjadi. Itu mendengarkan pendapat rekan bagaimana dan seharusnya bagaimana. Terus kita menerima masukan-masukan dari rekan-rekan, kemudian membicarakan sama-sama apa yang harus diambil keputusan tersebut dan bagaimana yang terbaik. Nah, saya mau tanya lagi nih Bu, hal-hal selama ini apa yang menjadi tantangan gitu dalam Bu Jati mengambil keputusan? Nah, kalau tantangan biasanya ketika kita memperoleh masukan-masukan yang begitu banyak, biasanya itu kita mempertimbangkan dengan tidak merugikan pihak yang mengusulkan tersebut. Kemudian kita bicarakan sama-sama bagaimana baiknya, apakah ini baik atau tidak untuk mengambil keputusan untuk masalah yang terjadi. Nah, untuk dalam mengambil keputusan Ibu Jati, biasanya Ibu Jati itu langsung mengambil keputusan hari itu juga gitu, atau mungkin besoknya lagi ya, mungkin ada jadwal dalam pengambilan keputusan jika ada di Sebisa mungkin segera mengambil keputusan itu, karena itu memang mendesak ya, mau tidak mau segera mengambil keputusan dengan membicarakan bersama-sama mungkin dengan yang pihak-pihak yang bersangkutan atau mungkin rekan dengan menerima masukan-masukan mereka. Pokoknya segera melakukan musyawarah bersama-sama. Baik. Nah, Bu Jati, adakah seseorang gitu atau faktor-faktor lain yang selama ini membantu Ibu Untuk pengambilan keputusan itu lebih banyak ya rekan-rekan yang terdekat atau mungkin pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang terjadi. Itu kita hendak dengan mereka minta saran, masukan gitu. Nah, pembelajaran apa sih yang dapat Bu Jati petik dari pengalaman selama ini Ibu mengajar khususnya dalam pengambilan keputusan? Dengan berbagai persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang terjadi ya, semakin banyak kita memperoleh masalah, kita kan terbiasa menyelesaikan masalah itu mungkin secepatnya atau mungkin nanti kita tetap melibatkan pihak-pihak yang terkait. Mungkin kita dengan banyak masalah itu bisa terampil dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih. Ya. Baik Bu Jati, sebelumnya terima kasih buat sharing-sharingnya wawancara hari ini.
Jangan kapok ya Bu, saya tanya-tanya. Dengan senang hati. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Jati.